Jadi ada beberapa cara untuk mengaudit atau mengevaluasi konten dari sosial media seperti itu. Jadi yang pertama, mari nge-vlog di Kebunisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebunisan. Oke, seperti biasa bareng aku Albandani dan Dede. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan cara mengaudit ataupun mengevaluasi media sosial kita. Iya. Jadi, bagaimana sih media sosial kita itu bisa berdampak terhadap penjualan produk kita? Ini banyak sekali teman-teman UMKM yang ngerasa udah pol-polan bikin konten, tapi ngerasa kok sosial media aku gini aja, nggak ada yang closing orderan atau nggak ada yang follow kayak gitu. Kenapa gitu? Nah, teman-teman harus melakukan audit atau evaluasi. Seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas tentang audit atau evaluasi dari sosial media teman-teman seperti itu, yang memang kita lakukan juga seperti itu. Jadi, ada beberapa cara untuk mengaudit atau mengevaluasi konten dari sosial media. Jadi, yang pertama, biasanya seberapa sering sih saya harus posting konten sosial media? Harus berapa sering nih? Nah, sebenarnya bukan berapa seringnya sih, tapi apakah konten kamu itu bernilai atau enggak? Oh my god. Nah, iya. Jadi kamu tuh ketika membuat konten tuh jangan hanya sekedar berjualan terus gitu. Misal kamu itu seorang penjual teflon, jangan melulu jualan teflon gitu postingannya, tapi coba berikan hal yang bermanfaat untuk customer kamu. Misalnya customer kamu itu, target pasar kamu itu adalah ibu-ibu muda. Nah, yang biasanya pada baru belajar masak gitu kan ya, atau ibu-ibu muda yang baru berumah tangga misalnya. Mereka kan butuh tips-tips, misalnya cara menggoreng agar minyak tidak nyepret kena tangan misalnya. Nah, berikan konten-konten yang edukasi seperti itu. Iya. Jadi kayak gini, Kebunisan juga sempat melakukan evaluasi, sering malah ya, kayak konten di YouTube kayak gitu ya, yang sempat subscriber setia itu ataupun yang sering nonton kita itu pasti tahu. Itu dulu pernah ada konten soal bisnis horor. Selamat datang di sisi gelap dunia bisnis. Gitu ya, yang horor tapi ke bisnis, misalkan pesugihan atau apa gitu ya. Tapi setelah dievaluasi ini tidak ada impact buat kita kayak gitu. Akhirnya dia dihapus juga. Karena itu mungkin tidak bermanfaat buat para subscriber setia kita seperti itu. Malah yang ramenya itu yang seperti tips-tips bisnis seperti itu, ataupun info-info bisnis, atau inspirasi bisnis dari para pejuang UMKM lainnya kayak gitu. Atau tentang cara desain kemasan dan lain-lainnya. Ternyata itu yang lebih bermanfaat, dan memang customer kita itu atau follower kamu pun pasti butuh hal-hal yang bernilai, yang ada impactnya buat mereka gitu. Jadi kamu tuh jangan asal jualan terus gitu, tidak memberikan hal yang bermanfaat buat follower kamu atau customer kamu. Betul, gitu. Nah, kemudian yang kedua nih, bagaimana cara kita tahu bahwa konten tersebut bernilai atau tidak untuk customer kita? Sebenarnya simpel aja sih menilai hal tersebut. Tinggal kamu tanyakan kepada dirimu sendiri, atau kamu evaluasi atau kamu survei kepada calon target pasar kamu misalnya gitu kan ya. Misal kamu punya tetangga ibu-ibu, coba tanyakan konten yang seperti ini, misalnya konten tentang memasak ini penting gak sih? Not bad Gitu, oh penting misalnya kayak gitu. Nah, bisa kamu upload. Sebenarnya sih udah bisa dirasakan sendiri oleh diri sendiri gitu ya. Kira-kira kalau misalnya kita upload postingan seperti ini bakal bermanfaat atau tidak gitu. Iya. Jadi tahu impactnya gitu. Dan kita bisa lihat juga ya secara kuantitas di viewer itu ya itu lumayan banyak kayak gitu. Karena orang juga pengen tahu, pengen belajar terkait dengan bagaimana sih kok orang bisa beromset misalkan sampai 10 juta. Oh my god. Nah, contohnya itu yang video kita yang inspirasi bisnis ya. Nah, seperti itu.
Jadi banyak sekali hal-hal yang sebenarnya customer itu kepo sih ya. Iya kan? Untuk menilai kontenmu bernilai atau tidak, ya kamu bisa mengakalinya dengan hal-hal yang memancing mereka untuk penasaran mungkin. Itu kayak gitu. Seperti itu. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita udah terlanjur mengupload konten-konten yang memang tidak bernilai gitu? Nah, apa saja sih sebenarnya standarisasi dari konten-konten yang tidak disukai oleh oleh si calon customer? Nah, gimana cara menilainya? Sebenarnya gampang sekali sih. Tinggal kamu searching saja sosial media yang kamu ikuti tuh rata-rata kamu kenapa sih mengikuti sosial media tersebut? Iya. Gitu. Ngerti nggak sih? Jadi lebih ke gini, kenapa misalkan saya kan pebisnis nih, pebisnis nih. Nah, akun apa aja sih yang biasa saya ikutin kayak gitu? Nah, gitu. Misalkan akun yang sesuai dengan tip bisnis ataupun motivasi bisnis kayak gitu. Nah, orang-orang juga itu bakal follow kita ketika kita ngasih impact kayak gitu sesuai dengan mereka. Betul. Jadi kamu tuh harus tahu value apa sih yang bisa kalian sebarkan kepada orang-orang tersebut dan apa yang diharapkan oleh orang-orang tersebut terhadap akun sosial media kita. Nah, kayak gitu ya. Jadi kamu harus pandai menerka ataupun membaca situasi di mana orang itu butuh apa sih dari kamu kayak gitu. Betul sekali. Nah, sekarang lanjut ke audit berikutnya. Biasanya kan kalau misalnya kita punya akun sosial media itu kadang orang berpikirnya nggak perlu cukup satu. Misalnya ada yang pengen dia jualannya tuh bisa lewat YouTube, bisa lewat TikTok mungkin sekarang ya, Instagram, Facebook, terus akun-akun sosial media lainnya. Tapi sekarang saya tanya ke teman-teman sekalian, tuh balik lagi kepada teman-teman sekalian ya, pejuang UMKM. Apakah kalian bisa menghandle semua akun sosial media tersebut? Nah, kalau Kepegang nggak gitu? kalau dari pengalamanku itu susah buat megang semuanya sih sebetulnya. Sebetulnya, tapi kalau misalnya kamu cuma sendiri, Itu Nah, kalau itu. sendiri itu susah buat megang. susah. Nah, biasanya kalau di awal-awal kamu jangan berpikiran untuk mempunyai banyak akun dulu gitu. Cukup kamu fokuskan dulu di satu akun aja dulu. Kayak dulu Kebun Desain. Awalnya itu kan cuman Instagram, ya kan? Tapi seiring berjalannya waktu, kemudian tim bertambah, akhirnya kita ke YouTube gitu, ke Facebook seperti itu, Instastory dan lain-lainnya. Bahkan sekarang IGTV pun juga masuk kita ya. Iya, sekarang juga perkembangan teknologi lah Iya. disesuaikan. Makanya kalian harus tahu bisa mengukur kapasitas kalian tuh di mana gitu. Jangan sampai salah strategi, jangan sampai mengikuti tren. Kalau misalnya jualan harus punya semua akun sosial media, enggak seperti itu juga gitu. Jadi harus mengukur kapasitas diri kalian masing-masing. Nah, ini yang kelima nih. Kak, konten sosial media saya udah banyak followernya, tapi engagementnya rendah. Iya, apa sih engagement deh? Engagement itu adalah feedback gitu, atau misalnya banyak yang komentar mungkin bisa. Secara sederhananya sih lebih ke interaksi gitu. Iya, Interaksi si akun sosial mediamu dengan si followermu seperti itu. Nah, engagementnya rendah atau interaksinya kurang seperti itu. Nah, ini balik lagi ke poin nomor 1. Poin nomor 1 itu adalah konten kalian bernilai atau enggak. Nah, tapi jangan hanya bernilai aja, tapi buatlah konten yang bernilai dan membuat orang penasaran. Iya, sehingga ada feedback kayak gitu. Sehingga ada feedback. Jadi kayak apa ya namanya? Sebenarnya kan Kebun Desain itu kalau ngomongin perusahaan, dia itu kan perusahaan desain ya. Tapi banyak yang nanya itu kadang terkait dengan gula. Itu kita itu bukan perusahaan gula, kita itu perusahaan desain gitu. Tapi yang nanya tuh gula, ada kaos, ada sambal, kayak gitu ya. Karena konten-konten kita banyak membahas terkait dengan UMKM, pelaku usaha itu macam-macam. Padahal kita tuh udah jelasin loh di YouTube kayak gitu ya. Cuman malah nanyanya gula kayak gitu. Itu masih sering seperti itu. Dan tentu aja, jadi engagementnya juga jadi lebih luas kayak gitu sebetulnya. Seperti itu. Jadi ya kita bersyukur sih. Jadi dalam artian kita banyak sekali orang yang bahkan langsung chat ke admin gitu kan ya. Jadi tandanya dengan orang chat ke kami pun itu adalah sebuah feedback atau engagement yang udah mulai tinggi.
Sombong amat. Iya gak? Walaupun nanyanya salah sih, nanya gula, nanya kopi, nanya kaos kayak gitu. Aduh, banyak banget yang nanya kayak gitu. Bang, aku pengen belajar kebab. Kalau kamu nanya belajar soal videografi, editing video, Bisa desain grafis, bisa. Kalau kebab itu adalah salah satu klien kita yang memang diwawancarai gitu, usahanya kebab gitu. Itu saking engagementnya kita lumayan tinggi kayak gitu. Karena engagement kita yang tinggi mungkin ya, dan meluas gitu. Tapi itu menjadi prestasi kita sendiri sih. Yang awalnya kebun desain aja kita upload apa namanya portofolio, dan sekarang kita bisa membuat engagement yang lebih tinggi lagi. Ya itu artinya kita bisa menarik perhatian orang lah kayak gitu ya. Dan dari situ juga orang jadi banyak yang order juga terkait dengan desain kayak gitu. Karena percaya dengan kualitas yang kebun desain tawarkan kayak gitu. Oke, mungkin itu aja 5 cara untuk mengaudit atau mengevaluasi akun sosial mediamu. Jadi intinya sih dari sekian penjelasan panjang lebar, buatlah konten yang bernilai dan membuat orang penasaran. Betul. Oke, silahkan di like, di komen, dan di subscribe channelnya Kebun Desain. Jangan lupa juga di share karena ini banyak manfaatnya ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.